Pemirsa, mantan Kabar Eskrim Polri Susno Duaji dan psikolog forensik Reza Indragiri hadir dalam sidang kelima guru honorer Supriyani yang didakwa menganiaya muridnya anak anggota polisi di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Mereka hadir melalui virtual Zoom sebagai ahli penyidikan dan psikologi forensik. Sidang kasus Guru Supriyani terus bergulir di Pengadilan Negeri Andolo Senin siang. Kuasa hukum Supriyani menghadirkan Susno Duaji melalui virtual Zoom mantan Kabar Eskrim Polri sebagai ahli penyidikan yang dinilai mampu menjelaskan dugaan kejanggalan proses hukum terhadap guru honorer Supriyani. Menurut Susno, keterangan anak tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Bukti forensik maka itu nggak ada gunanya juga. Keterangan saksi walaupun 1000, kalau hanya saksi aja nggak ada gunanya. Apalagi keterangan anak, apalagi keterangan anak tidak bersesuaian, itu bukanlah alat bukti. Hadir pula saksi ahli psikolog forensik Reza Indragiri via virtual Zoom dalam sidang ini. Sekali lagi, menurut kajian atau menurut penelitian kualitas keterangan saksi dari anak-anak memang acap dipertanyakan, maka rekomendasi saya adalah siapapun itu, otoritas penegakan hukum manapun itu harus menaruh sikap ekstra hati-hati. Supriyani terdakwa penganiayaan muridnya M dilaporkan orang tuanya anggota polisi ke polsek tempat ia bertugas April lalu hingga ditahan selama sepekan walau akhirnya ditangkapkan. Dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Pemirsa, mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Budi Cahyono ditangkap atas kasus korupsi pembangunan jalur kereta api besi Tanglangsa di Sumatera Utara. Prasetyo disebut menerima fee sebesar 2,6 miliar rupiah. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara sekitar 1,1 triliun rupiah. Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Budi Cahyono ditangkap atas kasus korupsi pembangunan jalur kereta api besi Tanglangsa di Sumatera Utara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Kohar menjelaskan bahwa kasus ini mengakibatkan kerugian negara sekitar 1,1 triliun rupiah. Peran Prasetyo terungkap setelah penyidik mengembangkan kasus tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa lain. Kohar menjelaskan kasus korupsi ini bermula ketika Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Medan memulai pembangunan jalur kereta api dengan anggaran 1,3 triliun rupiah dari surat berharga syariah negara. Namun dalam pelaksanaannya, Prasetyo memerintahkan kuasa pengguna anggaran berinisial NSS untuk memecah proyek konstruksi tersebut menjadi 11 paket. Akibat perbuatan saudara PB tersebut menyebabkan pembangunan jalan kereta api besi Tanglangsa tidak dapat difungsikan, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 1 triliun 150 juta miliar 87 juta 853.322 rupiah. Kohar menambahkan bahwa konsultan pengawas, KPA, dan pejabat pembuat komitmen juga sengaja memindahkan jalur yang dibangun. Kondisi ini membuat jalur kereta api tidak sesuai dengan dokumen desain dan jalan dan berujung pada terjadinya penurunan tanah atau amblas. Tidak hanya terkait proses tender, Prasetyo juga disebut menerima fee sebesar 2,6 miliar rupiah. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, Haidek Channel.